Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiatun Hasanah dari Prodiktif golongan C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang data warehouse middleware. Nah, sebelum itu kita harus cari tahu dulu nih apa itu middleware. Nah, middleware merupakan kumpulan layanan yang memiliki beberapa fungsi yang membantu proses pengolahan data. Middleware itu sendiri umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembang perangkat lunak dalam melakukan komunikasi input ataupun output. Nah, kemudian apa sih peran middleware pada data warehouse itu sendiri? Nah, perannya di sini adalah middleware memungkinkan akses ke data warehouse. Nah, seperti power user, misalkan data analis mungkin saja menuliskan kode-kode query SQL-nya sendiri. Kemudian ada pengguna lain yang mungkin mengakses data tersebut melalui lingkungan query yang termanage. Nah, ada banyak sekali aplikasi front-end yang bisa digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan data yang disimpan dalam repositori data, termasuk data mining, OLAPS, berbagai piranti aplikasi untuk reporting, dan berbagai piranti visualisasi data. Semua aplikasi itu memiliki requirement-nya sendiri-sendiri. Nah, dalam mengakses data. Nah, fungsinya middleware di sini adalah untuk perannya middleware itu untuk menghubungkan antara keduanya. Selanjutnya, tugas middleware pada data warehouse. Tugasnya middleware pada data warehouse itu ada berbagai macam. Nah, yang pertama, tugasnya pull data dari berbagai sumber. Kemudian tugas yang kedua, memastikan data yang diambil itu benar atau tidak. Nah, tugas yang ketiga, memindahkan data antar platform jika diperlukan. Yang keempat, melakukan handling terhadap data transformation. Dan yang terakhir, load data pada data warehouse database. Selanjutnya yaitu layanan pada middleware. Nah, ada beberapa layanan pada middleware. Layanan yang pertama yaitu data selection dan extraction. Nah, layanan ini memiliki tugas untuk memilih data dan ekstraksi data dengan sumber data yang beragam. Pemilihan data yang dilakukan oleh pengguna agar sesuai dengan keluaran yang diinginkan. Nah, kemudian ada layanan data quality assurance. Nah, pada bagian ini lebih ditentukan oleh pengguna seperti analisa terhadap data-data yang diekstraksi. Nah, apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak? Pada umumnya, middleware menyediakan beberapa tools. Kemudian layanan yang ketiga yaitu ada data movement. Nah, terkadang diperlukan adanya pemindahan data antar platform seperti system to system atau menggunakan data warehouse processing system yang berbeda. Maka layanan data movement ini dapat digunakan. Kemudian layanan yang ketiga ada data mapping dan transformation. Data mapping dan transformation itu merupakan layanan yang melakukan handling terhadap masalah klasik data warehouse seperti ID atau identifikasi number pelanggan. Kemudian layanan yang terakhir ada replikasi, di mana replikasi tersebut merupakan proses kombinasi dan ekstraksi data dari suatu database ke tempat lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu proses ETL dalam data warehouse. Nah, sebelum itu kita harus cari tahu nih apa itu ETL atau extract, transform, load. Nah, deskripsi dari ETL itu atau extraction itu merupakan proses memilih data dari satu atau beberapa sumber dan membaca atau mengakses data yang dipilih tersebut. Kemudian kalau transform itu proses mengkonversi data dari bentuk awal atau asli dalam bentuk apapun itu menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Nah, pada tahap transformation ini seringkali juga mencakup hal-hal seperti pembersihan data untuk menghilangkan berbagai error yang mungkin terjadi. Kemudian loading. Nah, itu proses menaruh atau memasukkan data yang sudah dikonversi atau transformasi ke dalam data warehouse.
Nah, kenapa sih proses ETL atau Extraction Transform Loop itu sangat penting dalam proses data warehouse? Nah, karena ETL itu sendiri adalah rangkaian proses di mana data yang di-load dalam data warehouse, sehingga data warehouse tidak mungkin ada tanpa adanya proses ETL. Nah, proses ETL itu juga sangat berperan dalam kualitas data dalam data warehouse. Nah, kemudian di sini seperti yang terlihat di gambar, seperti yang terlihat di layar, terdapat proses ETL, di mana proses ETL itu langkah pertamanya bernama extraction. Nah, layaknya namanya, dalam proses ini kalian bisa mengambil data dari berbagai sumber, misalkan dari server SQL, XML, atau files. Nah, setelah diambil, kalian nggak langsung menaruh di warehouse, tidak, tapi ditaruh di staging area. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih, apa pentingnya sih langkah itu dalam ETL? Nah, apa kira-kira nggak harus cepet aja gitu langsung ke data warehouse? Tidak, karena format dari data-data tersebut berbeda-beda. Nah, kalau belum lagi kemungkinan ada informasi yang bersifat korup, maka dari hal tersebut, maka kamu wajib menaruhnya dulu di staging area. Nah, di sana langkah selanjutnya pun dilakukan. Kemudian yang kedua ada transformation. Nah, di tahap ini atau di langkah ini data akan diolah sehingga punya satu format yang sama. Nah, biasanya di dalam langkah transformation itu ada 5 hal yang dilakukan pada data. Yang pertama itu filtering. Nah, filtering itu menyaring data dengan filter tertentu. Kemudian ada cleaning, menyesuaikan format penulisan. Misalnya, contoh Amerika Serikat itu diubah menjadi AS atau USA gitu. Kemudian ada joining, ada joining, di mana ciri data yang serupa itu menjadi satu. Kemudian ada splitting, di mana itu memecah ciri data yang berbeda menjadi 2 atau lebih. Nah, kemudian ada yang namanya sorting, mengurutkan data berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, dengan 5 hal itu, informasi yang didapatkan itu lebih rapi, lebih bagus, dan lebih baik. Nah, mereka pun siap untuk ke tahap berikutnya, yaitu loading. Nah, di loading ini merupakan tahap terakhir di mana data yang selesai diproses masuk ke dalam yang namanya data warehouse. Nah, kadangkala proses ini terjadi sangat cepat. Nah, tiap data selesai diolah, ia langsung menjalani proses loading. Akan tetapi kalian bisa mengatur alirannya menjadi beberapa saat sekali. Nah, dengan begitu tingkat keseringannya bisa kalian atur sendiri. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian, untuk para pendengar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.